Polymer and Rubber Technology for Special Application, ya, yang diadakan oleh Pusat Teknologi Material BPPT ini. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Deputi Kepala BPPT, Ibu Enia Listiani Dewi. Ada Bapak Soleh Hidayat juga tadi kalau saya dengar, juga Bapak Jayatin serta Ibu Lis atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Juga hadir di sini mungkin para adik-adik mahasiswa yang saya lihat di daftar hadir juga cukup begitu banyak menghadiri acara webinar ini. Sesuai materi webinar yang telah disampaikan bahwa teknologi polimer dan rubber ini kami batasin untuk di bidang kemaritiman atau di bidang marine, ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail nanti apakah polimer itu, apakah rubber itu, tetapi ini fokus untuk langsung ke aplikasinya. Karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia saat ini memang juga penghasil terbesar nomor 2 di dunia untuk industri karet. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Enia, kita harus memaksimalkan industri hilir karet ini. Ya, dari hulu menjadi hilir semua dikerjakan oleh anak bangsa Indonesia sendiri. Nah, perusahaan kami diminta oleh BPPT terutama di bidang teknologi material untuk mendesain atau mendevelop terhadap equipment yang ada di dalam tsunami early warning system, yang salah satunya adalah part yang namanya ocean bottom unit yang terbuat dari polyethylene, ya. Jadi di sini nanti kami akan presentasikan apa polyethylene itu, juga mungkin sekilas akan saya sampaikan mengenai produk-produk karet secara keseluruhan agar mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa bisa mengetahui bahwa di Indonesia ternyata juga ada produk atau perusahaan yang mampu membuat industri seperti ini, terutama di industri maritim. Pemerintah yang saat ini menyampaikan bahwa TKDN ini wajib digunakan dalam proses pengadaannya. Ya, karena TKDN khususnya industri hilir karet ini, PT Kemenangan sudah mencapai 79% bahkan TKDN. Lebih tinggi dari persyaratan yang harus diadakan, yaitu 40%. Jadi tidak ada alasan bagi para BUMN pemerintah untuk menggunakan produk-produk harus dari impor. Nah, ini juga sebagai salah satu resume saat kami rapat di Menko Maritim Juli Agustus yang lalu, yang mana Bapak Deputi di sana juga mengundang para BUMN yang masih menggunakan produk impor. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja bahwa kondisi pemerintah saat ini seperti ini. Kami sebagai mitra dari BPPT, kami sangat terima kasih. Artinya kerjasama ini mudah-mudahan menjadi simbiosis mutualisme. Nah, dalam kesempatan ini perkenankan kami dari PT Kemenangan seperti tadi Bu Sofi juga menyampaikan sekilas mengenai profil dari PT Kemenangan. Polymer and Rubber Technology for Special Application. Perkenalkan, kami PT Kemenangan, kantor pusat di Gunung Sahari, manufakturnya di Cilengsi di Kabupaten Bogor, dekat sekali juga dari Jakarta sini. Sementara untuk representatif office kami juga ada di Singapura. Jadi untuk produk-produk yang kami harus ekspor, kami menggunakan dari representatif office kami yang ada di Singapura. Perusahaan kami berdiri baru tahun 1954, ya. Jadi sudah cukup lama sekali di bidang marine. Awalnya memang sebagai national trading company, ya. Namun pada perjalanannya kami mampu memproduksi barang-barang yang terbuat dari karet ataupun polimer-polimer yang lain, khususnya di polyethylene. Ini produk kami seperti ada di dalam ini kami sampaikan rubber fender.
Nah, rubber fender ini adalah main produk kami. 50% produksi PT Kemenangan adalah rubber fender. Terus yang kedua polyethylene atau steel dan steel like buoy. Nanti juga kami sampaikan foto-fotonya. Mooring buoy atau tambatan kapal di laut ya. Juga termasuk rubber product seperti tadi Bu Sofi juga sampaikan, kami memproduksi as customer requirement. Apapun produk dari karet kami bisa membuatnya asal tahu aplikasinya untuk apa, kondisi lingkungannya, bagaimana kami bisa. Kami juga memproduksi rubber hose, selang-selang terbuat dari karet termasuk PVC hose. Untuk sertifikasi kami sudah cukup komplit untuk ISO, sudah untuk quality management system juga ada, environment, untuk health and safety management system juga kami dapatkan. Bahkan kami juga mendapatkan sertifikat PIANG, ini sertifikat dari luar yang memang adalah guidance test untuk rubber fender standar. Termasuk perusahaan kami di Pertamina ini, terima kasih mungkin kalau ada dari Bapak-Bapak Pertamina, bahwa kami sudah approve brand list di Pertamina. Juga approve manufacturing list. Jadi untuk rubber fender, mooring buoy, atau tambatan kapal, kalau bukan merek Kemenangan yang lainnya nggak boleh masuk. Istilahnya ada 5 approved brand list yang diperbolehkan di Pertamina. Kami juga member dari PIANG, bukan hanya standarnya, tapi juga menjadi anggotanya sejak tahun 2006, yang pusatnya di Belgia. Juga ada IALA, ini International Association of Marine Rescue Navigation. Ini adalah asosiasi untuk ini rambu suar ya. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah contoh rubber fender. Mungkin bagi adik-adik mahasiswa saat ini juga lihat, nanti akan saya jelaskan. Ada rubber fender, ada light buoy. Ini adalah rambu suar yang ngapung di tengah laut sebagai lampu atau rambu lalu lintas. Kapan kapal harus masuk, kapan kapal harus keluar. Nah, ini yang terbuat dari steel. Ini adalah yang terbuat dari steel. Ada mooring tambatan kapal di laut. Nah, ini juga ada informasi terbaru, barangkali Bapak-Bapak Ibu sekalian ya belum mengetahuinya. Saya lanjutkan. Tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa untuk pembahasan ini tidak fokus mengenai apakah itu polimer, apakah rubber itu hanya sebatas mengetahui bahwa polimer ini adalah rantai berulang yang datum yang panjang ya, dan ada beberapa molekul. Di sini ada polimer alam, polimer semi sintetis, juga polimer yang sintetis. Ini khususnya kami akan bahas sintetis, yaitu yang polyethylene. Karena kami dengan BPPT adalah membahas mengenai produk komersial yang terbuat dari polyethylene. Ini juga sebagai gambaran bahwa sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita itu ada 98% dari polyethylene, dari produk-produk ini. Ada polyethylene, PVC atau polyvinyl chloride, dan lain sebagainya, termasuk polikarbonat. Nah, ini rubber juga disinggung oleh Ibu Deputi juga, oleh Ibu Sofia, bahwa sebenarnya di kita itu ada natural rubber dan synthetic rubber. Ya, ada NPR tadi juga dijelaskan, chloroquine rubber, neoprene, EPDM juga salah satu contoh yang ada kalau kita naik mobil, list mobil itu semua terbuat dari EPDM karena terhadap cuaca, termasuk ada IR dan sebagainya sebagai ban mobil. Kunci dari keberhasilan industri manufaktur rubber adalah di sini, hanya ini prosesnya. Di sini ada karet sama bahan-bahan kimia yang sudah ada formulasinya atau ada adonannya. Jadi kuncinya ada di desain formula. Semua pabrik bisa membuat, mau home industry bisa buat, tapi kalau desain formulanya tidak tepat, tentunya akan menghasilkan produk karet yang tidak sesuai customer requirement. Seperti tadi rubber lining juga ada spek khusus, ketahanan terhadap bondingnya juga harus ada spek khusus terhadap
chemical harus memakai misalkan kloropin, ketahanan terhadap oli harus memakai NBA. Nah, nanti akan difabrikasi, setelah itu akan divulkanisasi atau dimatangkan. Setelah dimatangkan akan ada finishing. Nah, ini sekilas dari semua industri karet pasti melalui proses yang namanya seperti ada di dalam proses ini. Baik, saya lanjutkan. Mungkin ini ada produk utama kami adalah rubber fender. Produk kami ini adalah contoh sandaran kapal. Ya. Jadi rubber fender ini adalah produk yang terbuat dari karet, maksudnya digunakan untuk menyerap energi tumpukan atau energi benturan antara kapal dengan dinding dermaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lagi nyebrang ke Bali atau nyebrang mau ke Sumatera, di situ ada yang namanya rubber fender. Mungkin sebagai ilustrasi akan saya sampaikan seperti ini. Ini ilustrasinya. Ini ada kapal. Saat bersandar ada yang namanya rubber fender. Ini kebetulan kami kasih contoh yang roller fender ya. Karena ini ada permintaan dari dari Pertamina kalau nggak salah. Ini kami buatkan seperti ini ilustrasinya. Ada proses seperti ini adalah desain dari kami juga. Ya, ada naik turun juga. Ini adalah kegunaan dari rubber fender adalah mengasop energi tumbukan antara kapal dengan dinding dermaga sehingga dinding dermaganya nggak rusak, kapalnya pun juga nggak rusak. Nah, inilah main produk kami. Jadi sebagai gambaran, ini contoh-contoh produk karet kami, ada fender-fender tipe M, tipe Cell, tipe V, pneumatic fender untuk ship-to-ship fender, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh produk rubber fender kami. Ini ada rubber fender tipe cone. Tipe cone ini saat ini dalam pendesainan kami ke seluruh pengguna dermaga, kami selalu tawarkan yang tipe cone karena dia mempunyai deflection test yang sangat lentur hingga mencapai 72%. Kalau tipe yang di bawahnya, tipe Cell ini masih 57,5% untuk deflection testnya. Mungkin ini pengetahuan baru dari Bapak Ibu sekalian, tapi bagi para customer kami yang mungkin saat ini menyaksikan, ya kami menyampaikan kembali kepada para peserta webinar yang lain. Ini juga ada contoh cylindrical fender yang ini di Kanada. Ini adalah produksi kami, produksi PT Kemenangan. Jadi PT Kemenangan membanggakan diri sudah ekspor ke 17 negara, bahkan kalau dari asosiasi namanya Pramarin, permisi mungkin bagi anggota Pramarin yang juga menyaksikan, Pramarin ini anggota perkumpulan praktisi maritim Indonesia. Kami mendapat sertifikat bahwa PT Kemenangan sudah go ke dunia istilahnya, sudah mendunia. Kami sudah dapat sertifikat. Nah, ini sebagai bukti bahwa rubber fender produksi kami sudah diekspor ke berbagai negara. Ini juga contoh fender desain dari kami untuk Krakatau Bandar Samudra. Sebelumnya menggunakan fender yang tipe yang lain, silindrikal, tapi mereka menginginkan karena optimalisasi dermaga perlu fender yang tipe yang lain. Ini kami berikan contoh rubber fender di Krakatau Bandar Samudra. Juga ada contoh fender di Pertamina. Nah, lanjutkan. Ini fender, nah ini bukan maksudnya menunjukkan saya ada di sini gitu, tapi ini hanya memberikan gambaran bahwa produksi kami tingginya udah 2,5 meter. Ini digunakan di Pertamina Cilacap. Terima kasih Bapak-Bapak yang ada di Pertamina Cilacap. Kalau menyaksikan saat ini kami juga ada proyek di sana untuk berthing edge system untuk sensor sandaran kapal di Pertamina Cilacap dan baru 2 hari kemarin kami selesaikan. Terima kasih Bapak Pertamina Cilacap. Lanjut, ini juga Indonesia Power, contoh-contoh. Jadi kami memberi gambaran di sini langsung visual, foto-foto. Ya barangkali ada dari mahasiswa yang mengikuti juga mengetahui bahwa rubber fender ini juga mampu diproduksi di Indonesia. Karena Indonesia penghasil karet terbesar, kenapa hasilnya pun yang sudah ada added value harus impor dari Jepang, dari Malaysia. Nah ini yang pemerintah tidak inginkan. Ini contoh
Indonesia Power ini di Suralaya. Kami juga lagi on proses ini di Suralaya. Dari 10 set baru terpasang 4 set, ini juga masih proses. Juga Indonesia Power Pelabuhan Ratu kami juga lagi on proses. Terima kasih Bapak-Bapak dari Indonesia Power. Lanjut ini ke contoh cell vendor. Ini contoh desain kami juga di PLTU Pacitan, kemenangan desain, sehingga ini menjadi frontal frame yang terpanjang di dunia di sini, 9,24 meter. Bahkan saat ini karena kondisi di sana sangat besar sekali. Saat ini karena kondisi di sana, jadi harus ditambahin 3 dalam satu frontal frame-nya. Ini juga desain kami, murni desain kami. Jadi di Terminal Peti Kemas Surabaya tidak ada di dunia pun yang mempunyai cetakan seperti ini. Saya banggakan. Ini desain kami. Jadi kalau ada mohon maaf pabrikan yang lain pengen harus mencontoh mold atau cetakan yang ada di Terminal Surabaya. Saya lanjutkan, ini juga lagi proyek di Pelindo juga, di Berlian Manyar, kami juga extend menjadi 9 unit. Saya percepat. Nah ini yang membanggakan dari produk kemenangan juga, vendornya dipakai untuk vendor kapal Australia. Seperti ini dari sales office kami yang ada di Singapura. Ini juga berbagai macam rubber vendor kapal saat ini sangat memenuhi pabrik kami. Kami mendapatkan 4 galangan kapal, 3 galangan kapal di Batam, 1 galangan kapal di Jakarta sini untuk membuat kapal pemerintah dari Pertamina Transkontinental. Jadi sangat penuh sekali dan sudah beberapa kali yang kami kirim. Jadi ini produksi kami juga. Ini contoh ilustrasi dari pabrik kami. Ada 4 hektar di sana. Ini contoh produk-produk kami yang vendor-vendor dari kapal. Ini juga vendor dari kapal. Saya lanjut, ini juga vendor yang kami ekspor ke Singapura. 8 April sama 30 Juli contohnya. Saya lanjutkan. Ini contoh dari tadi yang saya sampaikan membanggakan produk rubber cone. Ini adalah deflection test yang mencapai 72%. Mari kita saksikan video deflection test rubber fender. Ini kami mempunyai sarana permesinan yang mungkin dari bapak-bapak di BPPT juga ada keterbatasan mesin presnya, di B4T di Bandung juga ada keterbatasan. Biasanya deflection test akan dilakukan di perusahaan kami melalui atau dalam business misalkan suku Indo atau Surveyor Indonesia dan lain sebagainya. Ini ada salah satu contohnya, deflection test. Produk kami memang besar-besar. Ini nampak setelah dites kembali ke bentuk semula. Nah inilah kunci keberhasilan adalah dari desain formula. Barang-barang mohon maaf di sekitar kita banyak di Glodok semuanya, tapi kalau karet hitam kita balik ke bentuk semula seperti ini. Mereka akan broken karena brittle. Ya, mudah sekali patah istilahnya itu. Ini contoh produk kami juga. Nah ini sudah mulai fokus ke produk-produk akan kami kerjasamakan dengan BPPT. Ini ada bui yang berbahan polietilen. Ini contoh-contoh bui produksi kemenangan belum ada di Indonesia. Bahkan saat proses pengadaannya pun di Pelindo, ya artinya kami bisa leading di sana, sehingga ini ada alur pelayaran Barat Surabaya, ini bisa suplai dan diresmikan Bapak Jokowi beberapa tahun yang lalu ya, 2016 sampai 2017. Ini sebagai gambaran bahwa produk kami memang banyak di marine. Ini ya, nampak ada tim kami sudah bersertifikat K3 semuanya, si survival dapat, dan semua sertifikat yang dipersyaratkan oleh mining. Ini kami sudah, kalau dibilang CSM, sudah boleh bekerja dalam kategori high risk. Resiko yang tinggi kemenangan kami bisa memenuhinya. Ini contoh-contoh bui. Ini ada polietilen bui yang kami ekspor ke Singapura juga. Yang ini ke Jepang.
Ini contoh gambaran aktivitas kami di laut. Ini juga di Singapura, di Pelindonya Singapura. Ini dapat bisa kita saksikan. Saya lanjutkan, ini juga ada yang namanya buoy untuk mooring buoy, tempatan kapal di tengah. Ya, ini sekilas saya sampaikan. Ini ada contoh buoy atau light buoy, rambu lalu lintas di laut yang kami ekspor ke Qatar. Kami banyak ekspor ke Timur Tengah, ya, Qatar, Kuwait, dan lain sebagainya. Termasuk untuk Pertamina, kami sudah masuk ke UNWJ, WMO seperti ini. Terbesar buoy yang kami produksi diameter 8,5. Ini disuplai dari PT. Terima kasih Bapak-Bapak Pertamina yang ada di WMO. Seperti ini juga untuk Pelindo 3 kerjasama dengan Adikarya. Ini contoh buoy yang kami ekspor ke Kuwait. Ini baru kami ekspor lagi yang ke-7, 19 Juni. Ini contoh-contoh produk PT Kemenangan yang lain berbahan dari polietilen, polimer jenis polietilen. Di sini ada polietilen pipe floater. Ya, di sini kelihatan ada yang namanya pipa diapungkan. Ini contoh kami di Patimban, proyek strategis pemerintah bersama dengan Jepang. Nah, kami 100% untuk produk-produk di laut, jenis-jenis floater sama rubber adalah produksi dari PT Kemenangan. Seperti ini juga, sebagai gambaran. Kalau industri pengerukan biasanya menggunakan drum bekas. Nah, ini untuk mining atau industri sejenis Pertamina atau BP gitu, mereka tidak rekomendasikan dan harus menggunakan bahan floater seperti ini. Saya lanjutkan, ini kami juga mampu membuat sea barrier floater. Kami pasang di sekitar Singapura semuanya sebagai penanda perairan mereka. Seperti ini. Mungkin gambarannya untuk sea barrier seperti ini. Ya, sepanjang laut di depannya itu mereka akan pasang produk-produk dari polietilen, dan di titik-titik tertentu seperti ini menggunakan rantai yang ada sinkernya atau pemberat di bawah, sehingga buoy-nya tidak akan lari kemana-mana, sekitar situ saja, sehingga batas laut akan bisa kelihatan. Ini maaf, saya ilustrasikan ini biar ada gambaran. Pertama, mungkin ya bagi adik-adik mahasiswa sangat concern di industri kemaritiman nantinya. Nah, inilah kami di industri kemaritiman, Kemenangan bisa membuat, desain, mendevelop semua apapun yang terbuat dari polietilen maupun mendevelop desain-desain dari produk-produk yang terbuat dari polimer berbasis polietilen. Mungkin saya percepat, saya lanjutkan. Ini contoh juga kami mampu membuat trust boom. Kalau ada sampah-sampah di laut, di danau, ini ada jaring-jaring di sini, kami juga mampu memproduksinya. Ini contoh di Sumatera, ini pipe floater, trust boom produksi Kemenangan. Bahkan saat ini Bapak di Python, kalau ada menyaksikan, saat ini kami mendesain untuk di sana Pak, untuk supaya ubur-ubur tidak masuk ke water intake, karena setiap tahun kalau nggak salah atau 2 kali dalam setahun ada serangan ubur-ubur yang itu masuk ke dalam water intake dan mengakibatkan kerusakan dari sistem yang ada di sana. Nah, kami siap, desain kami sudah kami ajukan, mudah-mudahan bisa kita bekerja sama untuk Bapak yang di Pembangkitan Jawa Bali di Python sana. Ini juga produk untuk Pertamina, ini subsea bottom unit, ini ada di bawah dasar permukaan laut, ini juga untuk kebutuhan Pertamina. Kalau desain tidak tepat, masuk ke dalam tekanan sekian, pasti akan rusak, pasti akan, bahasa Jawanya, penyok-penyok seperti itu. Nah, ini kami syukur alhamdulillah bisa dipergunakan di sana, di Pertamina. Ini contoh fasilitas rotomolding mesin kami. Ini juga contoh-contoh rubber hose kami ekspor, bahkan kami
untuk Newmont sudah menjadi produk utama kami. Ada rubber hose yang floating, yang ngapung. Kita tidak perlu lagi harus impor dari Jepang yang Sumitomo dan lain sebagainya, tapi cukup di PT Kemenangan. Ini juga contoh rubber hose yang kami buat untuk proyek Patimban, proyek strategis pemerintah, juga expansion joint untuk panas bumi terbesar 72 in, sangat besar sekali. Ini juga PVC hose, segala macam selang kami produksi, bahan poli PVC. Ya. Ini juga ada namanya selang-selang tabung gas LPG. Ibu-ibu di rumah kalau lihat ada selang tabung gas LPG, kalau mereknya Keman Flag, yaitu dari Kemenangan. Ini SNI sudah kategori wajib, jadi kami harus ada SNI. Ya. Di sini kami kerjasama dengan BPPT, utamanya untuk pembuatan Ocean Bottom Unit, Tsunami Early Warning System. Di sini nampak ada komponen yang harus kami produksi adalah bahan yang berbahan dari polietilen. Ini adalah sebelah kanan adalah contoh equipment yang harus ditaruh di dasar laut. Mungkin sebagai gambaran, Tsunami Early Warning System adalah seperti ini. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Deputi, ada sensor yang ditaruh di dalam dasar laut. Ini namanya OBU, ya, Ocean Bottom Unit, akan mengirimkan sinyal atau data gelombang laut melalui underwater acoustic modem ke bui di permukaan laut. Mungkin sekarang sudah dikembangkan menggunakan CBT, tadi sudah disampaikan menggunakan kabel transfer ke atas ke permukaan laut, menggunakan kabel yang mungkin sensitivitasnya mungkin lebih bagus. Nah, dari atas nanti diterima oleh bui. Bui ini kami juga yang produksi, lanjut ke pemancar di satelit, dipantau oleh Pusat Pemantauan Tsunami. Nah, ini gambaran dari produk kami yang akan dikerjasamakan dengan BPPT. Di sini kelihatan sederhananya, hanya bui bulat seperti itu saja, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Bahannya dari apa di dalamnya. Nah, ini kami lakukan research dengan BPPT, kami sharing informasi, sharing pengetahuan, ya syukur alhamdulillah produk kami pun kedepannya bisa dipergunakan untuk early warning system ini. Untuk jenis polietilen yang kami produksi, yang kami gunakan, tidak menggunakan polietilen biasa, tapi kami menggunakan LLDPE, linear low density polyethylene, yang memang seperti kita ketahui kekerasannya cukup bagus, thermal stability-nya juga bagus, impact strength-nya juga bagus. Ya. Jadi ini yang kami lakukan develop dengan BPPT. Nah, ini contoh dari kemampuan engineer kami, desain kami untuk melakukan pressure test. Mungkin bisa kita saksikan bersama. Nah, ini adalah contoh bila bui tersebut dimasukkan ke dalam laut sedalam 3.000 meter atau 3 km. Di sini nampak akan terjadi deformasi di angka 8,29. Artinya dengan menggunakan material LLDPE, dia maksimumnya adalah 20 MPa atau 20 megapascal. Jadi dengan menggunakan material tersebut serta menggunakan filler atau pengisi di dalamnya yang cocok, masih ada safety factor sebesar 2,4 sampai 2,5%. 24 angkanya 2,4 sampai 2,5, maksudnya bukan persen. Ini juga contoh deformasi pada kedalaman 2.500 hingga 3.000 meter, namun kedepannya akan kami develop menjadi kedalaman 6.000 meter. Mungkin gitu dulu Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik mahasiswa yang kami hormatin, ini adalah sekilas mengenai produk-produk PT Kemenangan yang memang banyak bergerak di bidang marine, terutama tadi yang kami sampaikan, ada rubber, ada polimer, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kami serahkan waktu kepada Bu Dewi selaku moderator. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya.